Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJKD, KTKIB, Aditya Jaya Antara menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, Undang-Undang P2SK. Mahendra Siregar menyatakan, pengunduran dirinya bersama KPMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. OJK menegaskan, proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KPMDK, dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaku industri jasa keuangan. OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan. Sebagai bentuk tanggung jawab moral ya, terhadap kondisi saat ini. OJK memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional, baik itu dari bursa, clearingnya, dan juga kustodinya. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur yang berlaku, OJK akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia untuk memastikan keseimbangan kepemimpinan pengambilan keputusan strategis serta stabilitas operasional bursa. Rekan-rekan media yang saya hormati, seperti yang telah kemarin disampaikan oleh Pak Ketua dan juga kami akan berkantor di sini, ya, tentunya di OJK dan juga di sini, dan tentunya kami akan mengambil peran utama reformasi keberlanjutan yang telah kami sampaikan kemarin ini. Mungkin saya ulang ya, bahwasanya pertama adalah ketentuan disclosure pemegang saham yang lebih kecil dari 5% itu akan kami laksanakan. Lalu yang kedua, tentunya free float 15% itu akan kami laksanakan. Ya. Yang ketiga itu adalah terkait dengan concern daripada MSCI, kami akan kawal. Jadi sebelum Mei, insya Allah semuanya itu bisa terselesaikan. Yang keempat adalah tentunya proses untuk demutualisasi, tentunya akan kami laksanakan. Dan surveillance dan juga enforcement itu akan kami tingkatkan. Tentunya sebagai penutup, kami semua mengingatkan kepada seluruh investor agar tetap tenang dan juga rasional dalam mengambil setiap keputusan untuk berinvestasi. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan itu
bisa penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Betulnya kita mengulang dari yang Ya, tapi ini boleh. yang pertama mungkin tadi kan OJK akan menunjuk PLT Direktur Utama ya Pak, dan ada rencana untuk berbicara dengan MSCI di Senin. Nah itu kira-kira siapa PLT-nya Pak? Oke. Itu. Ya, tentunya itu sudah diatur di anggaran dasar Bursa Efek Indonesia dan ini masih dalam proses. Ya, jadi itu nanti akan ditunjuk oleh Board of Director daripada AGI. Tapi itu sudah ada ketentuannya. Tentunya yang kemarin sekali lagi, yang hari Senin segala macam itu akan tetap kita jalankan. Berarti yang ketemu bukan dirut? Ya, direksi kan? Direksi. Nanti kan ada juga ada penggantinya, PLT-nya. Oh, okay. Jadi tetap itu untuk jalan. Ya. Yang kedua Pak, soal demutualisasi ini kan ditargetkan itu di kuartal 1. Apakah akan merubah undang-undang pasar modal atau peraturan pemerintah atau aturan OJK, karena pemegang saham bursa kan sebenarnya anggota bursa. Nah ini kan nanti kan kalau demutualisasi kan akan jadi publik. Nah itu kira-kira gimana? Terus yang ketiga soal free float minimal 15%. Nah ini kan ditargetkan juga di kuartal 1 juga kan Pak, kalau tadi mengingat Pak Mahendra bilang kemarin bulan depan malah Februari gitu. Kan ini kan bikin ada dua cara emiten untuk naikin free float. Salah satunya adalah buang barang atau melepas saham ke publik. Jangan terlalu lama ya. Iya. Nah ini kira-kira gimana Pak kalau emiten buang barang kan IHSG kita kan akan volatil. Nah itu akan dari OJK sendiri akan meminta investor institusional. Oke, cukup ya, biar yang lainnya dapat. Iya itu Pak, Ya. untuk beli Ya. kayak BPJS dan yang lain-lain. Oke. Nanti yang lainnya nggak dapat, kasihan gitu ya. Tentunya untuk demutualisasi pasti akan ada perubahan yang di perundangan dan juga POJK. Tetapi tentunya itu kita akan lakukan secepatnya. Ya, kalau memang sekiranya harus ada perubahan-perubahan, kita akan lakukan secepatnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya kepada teman-teman. Jadi artinya memang kalau memang sekiranya dan tentunya akan ada perubahan-perubahan, ya kita akan lakukan. Tentunya dengan stakeholder yang ada, artinya dengan Kementerian Keuangan, Kumham dan segala macam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, free float, ya tentunya kita akan secepatnya untuk menerapkan 15%. Ya, kemarin juga sudah dijelaskan